Assalamualaikum Besti. Mohon maaf sebelumnya kalau suaranya terdengar agak menyeramkan. Soalnya kondisi lagi kurang fit, batuk dan pilek meriang begini. Doain ya Besti supaya cepet sembuh, cepet pulih, biar ngontennya bisa maksimal lagi. Oh iya Besti, kali ini aku mau masak sawi godok, tempe goreng, tahu goreng, sama bikin sambelnya. Temenin masak ya Besti sambil aku ceritain cerita horor nyata. Aku pernah denger cerita dari Mbak kalau menantunya Pak Deku itu pernah minta pijit karena katanya dia itu udah 2 kali keguguran. Jadilah dia dipijit sama si Mbak dan keanehan pun terjadi. Tiba-tiba pas dipijit pada satu titik itu dia itu menjerit kesakitan dan suaranya berubah menjadi berat gitu. Dan katanya sosok yang merasukinya itu adalah sosok siluman ular. Dan sosok itulah ternyata yang membuat dia itu selalu keguguran karena sosok itu yang makan janin-janinnya dia itu. Setelah selesai pijet, si Mbah nanya, "Kamu masang susuk ya?" Tadinya dia itu nggak mau ngaku karena malu mungkin ya, tetapi lama-kelamaan akhirnya dia jujur juga. Katanya dulu dia itu pernah kerja ke luar negeri, jadi dia itu disuruh pasang susuk, katanya biar dieman sama majikannya. Dan katanya sampai saat itu belum dilepas juga. Terus kata si Mbah yang melepasinya atau yang ngeluarin susuknya itu ya harus dukun yang masang susuk itu, karena itu di luar kemampuan Mbah. Tapi seremnya ternyata dukun yang masang susuknya itu sudah meninggal dunia dan pada akhirnya mertuanya itu ikutan ngebantuin supaya nyari orang pinter lah buat ngobatin menantunya itu. Jadi ternyata selama belum menemukan orang pintar itu yang bisa menyembuhkan, dia itu sering mengalami kerasukan. Pernah suatu ketika dia itu main ke pantai Karangbolong sama temennya. Nah, pulang dari sana ternyata katanya di rumah dia itu kesurupan lagi. Nah, akhirnya mertuanya ini kan kasihan ya ngeliat dia itu kesurupan terus nggak ada sering pokoknya. Jadinya akhirnya dia itu dibawa ke kemana ya, kalau nggak ke Garut yang kemana gitulah pokoknya. Jadi akhirnya menantunya itu dibawa sama mertuanya untuk berobat ke luar kota. Katanya di sana itu dia itu di pengobatan ruqyah sih katanya. Alhamdulillahnya setelah mengikuti pengobatan itu dia sudah sembuh dan sudah harus ganti nama juga. Alhamdulillah juga sampai sekarang dia sudah sembuh total dan sudah punya anak 1, sudah besar anaknya, sudah masuk TK. Jadi seperti itu Besti cerita kali ini untuk pembelajaran ya Besti. Jadi untuk alasan apapun jangan mencoba-coba untuk pasang susuk ya Besti, karena pada akhirnya itu akan merugikan diri kita sendiri. Kecuali kalau mau pasang susuk implan ya Besti, itu malah dianjurkan karena 2 anak cukup. Terima kasih Besti.